Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, yang ada di rumah Tuhan di tempat ini, maupun yang ada di tengah-tengah keluarga di rumah, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini kita boleh diberi kesempatan sekali lagi oleh Tuhan untuk datang memuji memuliakan Dia, mengagungkan namanya Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sekali lagi Shalom. Ibadah hari ini dilaksanakan serentak secara sorjam dan akan berlangsung secara live streaming. Dan kami akan pandu dari tempat ini, dari gereja UNKW Jemaat Tangerang. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur karena anugerah Tuhan pada hari ini kita memasuki minggu kebangkitan Yesus atau yang dinamakan dengan Minggu Jubilate. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah persekutuan keluarga pada kesempatan ini. Karena firman Tuhan berkata, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Mari kita datang sujud di hadapan Tuhan, masuk di altarnya untuk memuji dan memuliakan Dia. Mari kita naikkan pujian kita yang berkata, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Ya beriman, mati dan kalah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus yang pikul segala bebanku. Sujud di atasnya, ku bawa hidupku, terima anugerahnya yang menipu dan bebaskanku. Yang kaya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi sadar di antaranya. Sujud di antaranya, sujud di antaranya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang menipu dan bebaskanku. Yang hatiku, sesuatu terjadi
Dia menyanyikan sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Sadarkan kasih Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dengan pembimbing bagi kita, yang dikutip dari kitab Mazmur pasal 96 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Mazmur pasal 96 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorai. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita kepadanya, seraya menaikkan pujian yang mengatakan, datanglah kembalinya dengan hati bersyukur. Datanglah kembalinya dengan hati bersyukur, berdalam pelantarannya, dengan hati bersuka rasa dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berikan pelindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya.
Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya memohon pengampunan dosa atas setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh sebab itu saya ajak kita semua bangkit berdiri sambil kita datang berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari Tuhan bagi kami hari ini, karena telah mengingatkan kami akan kebangkitan-Mu di antara orang mati. Benar bahwa kuburan yang sudah tertutupi itu telah Engkau kelahkan, sehingga hidup kembali, karena kematian dan kegelapan tidak dapat menahan-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami yang berdiri di hadapan-Mu mengakui Engkau adalah Tuhan dan Allah kami. Oleh sebab itu, kami menuturkan di hadapan-Mu bahwa kami masih berada dalam cengkraman dosa. Pikiran kami sering dikuasai oleh kegelapan, oleh karena ketidakberdayaan kami. Oleh sebab itu kami memohon, janganlah kiranya kasih-Mu meninggalkan kami untuk membangkitkan kami. Kami menanti-nantikan keselamatan dari-Mu, sehingga hati kami dibangkitkan, dan Engkau yang akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan kami, lepaskanlah kami dari kesalahan kami, dan baharuilah kami dengan kelahiran baru. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan pujian, mengalirlah kuasa Roh Kudus, bagaikan tanah kering merindukan air, demikian jiwaku haus akan Engkau. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air-mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus di hidupku, di hidup saya, di hidupku Tuhan, di hidupku. Bapak Ibu serta saudara yang ada di tempat ini dan di rumah masing-masing, sebelum kita mau mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus firman yang hidup, kembali kami datang kepadamu pada kesempatan ini dan menyebut nama-Mu Bapa, seraya mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan, setiap kemurahan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa, karena kebaikan-Mu Engkau sudah boleh memperkenankan kami untuk kami bisa sampai di minggu pertama di bulan Mei 2020 ini. Semua itu karena anugerah-Mu Tuhan. Dan pada hari Tuhan, pada kesempatan ini, kami juga rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan menguatkan kami, sehingga benar-benar kami ini adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Karena itu kami mohon Bapa, kuasailah kami dengan Roh Kudus, sehingga benar firman ini kami bisa mengerti dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap mendengarnya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah dan di tempat ini, yang menjadi teks pembacaan kita pada kesempatan ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, 1 Tawarik pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36. 1 Tawarik pasalnya yang ke-16 ayat 31 sampai dengan 36, demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemur laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepadamu, kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Shalom, Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di minggu pertama di bulan Mei tahun 2020. Ini juga adalah ibadah kita di rumah dengan live streaming se-Resort Jawa. Kami berharap bahwa kita bisa menikmati persekutuan di keluarga juga dengan penuh sukacita. Kita juga bersyukur bahwa kemarin kita merayakan Hari Pendidikan Nasional, tepatnya tanggal 2 Mei. Dan harapan kami para orang tua yang punya anak yang belajar di rumah tetap juga mendampingi anak-anaknya dengan penuh sukacita dan tidak menjadi beban. Jangan sampai nanti apa yang saat ini sedang juga ada lelucon, anak-anak tidak betah lagi di rumah untuk belajar karena katanya ibunya lebih galak daripada gurunya. Tapi saya percaya sungguh orang tua di ONKP Resort Jawa adalah orang tua yang luar biasa setia di dalam mendampingi putra-putri dalam belajar di rumah. Kita bersyukur bahwa hari ini kita masuk dalam Minggu Jubilate, yang artinya adalah bersorak-soraklah bagi Tuhan. Kita bisa baca itu di Mazmur 100 ayat pertama. Artinya kita diajak bahwa dalam segala situasi, baik itu senang, kesesakan, dan pergumulan, kita tetap bersyukur dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang ada di rumah pada kesempatan ini. Sejak pandemi COVID-19, maka yang dirasakan oleh hampir setiap kita adalah adanya ketakutan, adanya kekhawatiran.
Selain masalah kesehatan, yang juga dikhawatirkan adalah menyangkut kecukupan kebutuhan hidup dan juga masa depan. Dampak COVID-19 ini membuat sebagian orang mulai kehilangan harapan. Kalau kita membaca berita, baik elektronik maupun cetak, yang disuguhkan adalah mengenai prediksi perekonomian kita yang tidak memperkirakan apabila COVID-19 ini terus berlanjut. Akibatnya, sukacita secara perlahan mulai luntur dan digantikan dengan keputusasaan. Tidak heran yang mulai terdengar ketika kita bertemu dengan seseorang adalah maraseto atau capek karena beban yang begitu berat. Kalau sebelum pandemi COVID-19, ketika kita bertanya bagaimana kabar, maka dengan cepat disambut dengan berkata, luar biasa. Namun akhir-akhir ini jawaban tersebut mulai diganti dengan kata pusing, keluhan, dan sejenisnya. Saya membaca berita beberapa hari lalu bahwa dampak lain dari COVID-19 ini adalah kecenderungan bertambahnya grafik kekerasan dalam rumah tangga, atau istilah kerennya adalah KDRT. Sasarannya adalah perempuan dan anak. Kekerasan tersebut bisa berupa verbal ataupun fisik. Untungnya bahwa kita sebagai warga gereja UNKP, khususnya di Resor Jawa ini, adalah orang-orang yang tidak luntur sukacitanya di tengah kondisi apapun dan selalu menghadirkan kasih di tengah keluarga, sehingga KDRT saya tidak dengar terjadi di warga gereja UNKP Resor Jawa. Teks sebagai bahan khotbah hari ini Santa Tawarik 16 ayat 31 sampai dengan 36. Teks ini sungguh menarik karena di satu sisi memperlihatkan puji-pujian bangsa Israel, di mana Daud meminta Asaf dan saudara-saudaranya untuk menyanyikan syukur bagi Allah. Namun di sisi lain, nyanyian syukur ini juga berisi permohonan untuk diselamatkan oleh Tuhan. Teks ini berbicara tentang bangsa Israel kalau mereka bersorak-sorak memuji Tuhan karena berhasil membawa tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom yang diberkati itu ke Yerusalem. Mereka menjadi bangsa yang diberkati sebab Allah tinggal di tengah-tengah mereka, karena mereka percaya bahwa tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah. Maka ketika ditempatkan di Yerusalem, maka mereka percaya Allah berada di tengah-tengah mereka. Karena itu mereka mengajak pula bangsa-bangsa lain yang belum mengenal Allah untuk ikut bersorak bagi Dia. Bahkan langit dan bumi, seluruh ciptaan pun diajak untuk bersorak bagi Tuhan. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus bersukacita? Lewat perikop ini minimal ada dua hal alasan mengapa kita harus bersukacita. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu berdaulat terhadap ciptaannya. Ayatnya yang ke-31 sampai dengan 33, saya baca ayat yang 31 saja. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Melalui teks ini Daud menegaskan alasan untuk bersukacita, di mana dia mengingatkan kita bahwa langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan, dan karenanya Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya itu, maka Dia adalah Raja. Artinya tidak ada yang mampu menggantikan posisi Tuhan dalam memerintah dan mengendalikan ciptaannya. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat Ia daripada segala alam, di ayatnya yang ke-25. Kedaulatan Tuhan juga berlaku bagi umat pilihannya yaitu Israel. Janjinya kepada Abraham untuk memberikan tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian ditepati. Tuhan menuntut umatnya ketika mereka di Mesir, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika melewati padang gurun, ketika berhadapan dengan bangsa-bangsa lain menuju tanah Kanaan, Tuhan terus menyertai. Pernyataan Tuhan bagi umat Israel, ketika tabut perjanjian berhasil dibawa masuk ke Yerusalem, keberhasilan membawa tabut perjanjian itu berarti kehadiran Tuhan senantiasa berada di tengah-tengah bangsa Israel yang membuat mereka aman, nyaman,
dan diberkati. Inilah yang membuat mereka bersukacita. Kalau Daud mengajak umat Israel untuk bersukacita karena kebaikan Tuhan pada masa lalu itu, dan karena Tuhan berdaulat dalam ciptaannya, maka kita juga dipilih untuk bersukacita. Pertanyaannya adalah, apa itu sukacita? Menurut Sherwood Wyatt, sukacita lebih dari sekedar perasaan lucu, lebih dari kesenangan dunia. Dan bagi orang percaya bahwa sukacita lebih dari sekedar apa yang kita sebut kebahagiaan. Sukacita adalah kesenangan akan Allah dan hal-hal baik yang datang dari tangan Allah. COVID-19 menyadarkan kita sebagai umat manusia bahwa kita sebagai makhluk yang tidak berdaya. Seberapapun kekayaan kita, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun relasi kita, toh tidak perlu dibanggakan. Dengan virus yang sangat kecil menyadarkan kita bahwa satu-satunya yang berdaulat dan berkuasa dalam hidup kita adalah Tuhan, Sang Pencipta dan Raja di atas segala raja. Karena itu kalau bangsa Israel membawa masuk tabut perjanjian Yerusalem sebagai simbol kehadiran Tuhan, maka kita juga senantiasa menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, menghadirkan Tuhan dalam keluarga kita, sehingga dengan begitu kita dapat bersukacita dalam segala situasi. Paulus mengingatkan kita, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 18. Yang kedua, alasan mengapa kita harus bersukacita. Yang kedua adalah karena Tuhan penyelamat umatnya. Ayatnya yang ke-35. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selain bersorak-sorak karena kebaikan Tuhan, Daud juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu penyelamat kehidupan kita. Karena itu kita diajak untuk belajar dari keberanian dari bangsa Israel yang berani meminta kepada Allah untuk mereka diselamatkan. Tidak ada sosok yang mampu menyelamatkan kita selain Tuhan sendiri. Hal inilah yang telah dibuktikan oleh bangsa Israel sebagai bangsa yang kecil, yang dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang besar, yang mereka itu adalah berada di tengah-tengah. Kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan mereka, kalau bukan Tuhan yang berpihak kepada mereka, maka Israel tinggal nama saja. Oleh sebab itu, di tengah-tengah perjuangan kita melawan COVID-19, di tengah kesulitan hidup akibat pandemi ini, di tengah rasa sakit karena virus ini, sangat penting bagi kita untuk tetap dalam keyakinan dan keteguhan bahwa Tuhan adalah penyelamat kita. Mari kita menyampaikan kepada Tuhan segala yang kita butuhkan dalam menghadapi ragam kesulitan belakangan ini. Dalam keyakinan kita meminta sebagaimana Dia menyelamatkan bangsa Israel, demikian juga Dia kiranya menyelamatkan kita dari COVID-19 ini. Kita meyakini seperti yang disampaikan oleh pemazmur, ketahuilah bahwa Tuhan Allah, Dialah yang menjadikan kita dan penyelenggaraan kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mazmur 100 ayatnya yang ketiga. Dari paparan teks ini ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa sebagai umat percaya kita dipilih untuk tetap bersukacita, baik pada waktu senang, susah, maupun berada dalam pergumulan. Yang kedua, kita tetap mengakui dan meyakini bahwa Tuhan yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Karena itu kita tetap menghadirkan Tuhan dalam hidup kita dan keluarga kita. Yang ketiga, bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei 2020 kemarin, kita mensyukuri kehadiran anak-anak kita sebagai pemberian Tuhan
Karena itu, mari kita mendampingi proses belajar mereka di rumah. Dan jangan dianggap sebagai beban. Karena apa? Karena Tuhan menitipkan mereka untuk kita. Yang keempat, sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita dari dosa dan maut, biarlah kini pun kita memohon agar Tuhan menyelamatkan kita dari ketakutan dan kekhawatiran di masa pandemi ini. Semoga senantiasa firman ini menguatkan kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang beriman. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membawa doa-doa syafaat kita kepada Tuhan dan menerima berkat darinya. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian bagi Tuhan yang mengatakan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Setiap jamnya Tuhan, di Kau ku padukan, mudahkan juru selamat berkati. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhan, di Kau ku padukan, mudahkan juru selamat berkati. Mudahkan juru selamat berkati. Mudahkan juru selamat Mari kita berdoa. Segala puji hormat kemuliaan kami persembahkan kepadamu Allah Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur kepadamu karena anugerah-Mu Tuhan telah memperkenankan kami untuk kami beribadah baik di tempat ini maupun di tengah-tengah keluarga warga ONKP se-Resort Jawa. Kami menyadari sungguh Tuhan bahwa semua kebaikan bukan karena benar di hadapan, bukan karena kami juga senantiasa mengikuti perintah-Mu, tetapi hanya karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur pada kesempatan ini atas firman-Mu yang mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan. Karena Engkau, ya Tuhan, adalah yang berdaulat dalam kehidupan kami. Karena Engkau adalah penyelamat kami, sehingga kami tetap bersukacita dalam situasi apapun. Karena itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebagai warga gereja ONKP se-Resort Jawa, Tuhan. Kami bersyukur kami sudah boleh menginjakkan kaki di bulan Mei pada kesempatan ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan menuntun kami. Biarlah Tuhan yang akan memegang tangan kami di dalam kami menjalani minggu yang baru ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap aktivitas kami. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan apapun Tuhan
Rencana-rencana kami yang baik kami mohon kepadamu, biar Engkau berkati. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul karena berbagai kesulitan yang dihadapi karena dampak COVID-19 ini Tuhan. Kalau bergumul untuk sakit penyakit, kalau bergumul atas berbagai kesulitan karena tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, ya Bapa di sorga, kami mohon kepadamu, biarlah Engkau Tuhan yang akan memenuhi kebutuhan kami. Dan biarlah Tuhan juga yang akan menjamah saudara kami yang sedang sakit, sehingga benar-benar kami merasakan bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami mendapatkan kelegaan. Ya Bapa di sorga, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga anak-anak kami yang sedang belajar di rumah selama pandemi COVID-19 ini. Bapa di sorga, biarlah Tuhan menolong menyertai mereka, mengaruniakan kepada mereka kesehatan juga Tuhan, pertumbuhan yang baik. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas, anak yang baik, anak yang takut akan Tuhan ketika mereka dewasa kelak. Dan biarlah kami sebagai orang tua tetap senantiasa juga bersukacita mendampingi mereka ketika mereka sedang belajar selama COVID-19 ini. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan tantangan kondisi kami pada kesempatan ini. Kami mohon kepadamu, biarlah Engkau yang akan menolong kami. Biarlah Engkau yang akan menyelamatkan kami dan menghindarkan kami dari penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Sehingga benar-benar janji-Mu benar-benar ditepati dalam kehidupan kami, bahwa orang-orang yang bernaung di dalam Engkau akan juga senantiasa membebaskan dari berbagai penyakit, termasuk wabah virus corona ini. Bapa yang baik, bangsa kami juga kami serahkan tangan. Engkau berkati pemimpin kami, mulai dari presiden sampai dengan di tingkat desa sekalipun Tuhan, Engkau berkati, agar senantiasa kami merasakan bahwa melalui kepemimpinan mereka ada kedamaian, ada kesejahteraan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu, dan doa kami ini kami alaskan dalam nama Yesus yang telah menyertai berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memenuhi
Saat teduh selesai, Yahob